tidak ada guidance, tidak ada figur, tidak ada contoh, tidak ada teladan, segala yang buruk menjadi bagian dalam hidup saya. Dan singkat cerita, akhirnya kami semua jatuh miskin. Serahin! Awas! Lepas! Serahin! Pak Jamret! Ada apa, Bu? Bapak, tolong tas saya diambil, Bu, tenang di sini. Pak. Segala yang buruk menjadi bagian dalam hidup saya. Dan akhirnya juga harus berurusan dengan petugas, polisi. 3 kali diarahkan kepada kami. Yang satu tembus di kaki, yang satu sempat ngerem di kepala pelurunya. Saya usia 6 bulan, ayah saya dipanggil pulang, sehingga ibu saya menjadi janda dengan anak 8. Ibu saya kehilangan tulang punggung, dan keluarga kami juga akhirnya mengalami satu kondisi situasi yang sangat amat memprihatinkan. Dan singkat cerita, akhirnya kami semua jatuh miskin. Nah, di tengah kemiskinan itu, saya sebagai anak yang paling kecil, maka saya lepas daripada pengawasan, sehingga saya masuk dalam satu pergaulan yang buruk. Serahin! Awas! Lepas! Serahin! Pak Jamret! Ada apa, Bu? Bapak, tolong tas saya Bu, diambil, tenang di sini. Pak. Karena memang tidak ada guidance, tidak ada figur, tidak ada contoh, tidak ada teladan. Segala yang buruk menjadi bagian dalam hidup saya, menjadi pelaku tindak kriminalitas. Hei, jangan bergerak! Dan akhirnya juga harus berurusan dengan petugas, polisi. Peringatan 3 kali ke atas, 3 kali diarahkan kepada kami. Yang satu tembus di kaki, yang satu sempat ngerem di kepala pelurunya. Nah, akhirnya saya mencari pertolongan dokter tolong saya, tetapi namanya juga ada peluru, maka dia telepon kepada kepolisian. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Jangan bergerak! Kamu yang jabret itu kan? Bukan saya, Pak. Nah, ikut. Nah, kepolisian akhirnya mendapatkan bahwa saya adalah bandit yang ditembak yang belum ketangkep. Akhirnya saya ketangkep. Proses hukum berjalan, saya dijatuhi hukuman 1 tahun 3 bulan. Di LP Cipinang itu juga, untuk pertama sekali saya mendengar dengan jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena waktu itu saya sebelah kamar dengan seorang hamba Tuhan yang karena iman percayanya, dia dimasukkan ke dalam penjara. Melalui dia cerita tentang kasih Tuhan di dalam hidup saya, bahwa Yesus sangat mengasihi saya. Nah, kalau saya ketembak itu tidak mati, bukan karena kamu yang kuat, tetapi karena ada perlindungan Tuhan. Jadi firman yang disampaikan kepada saya, bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengasihi saya, yang menjaga dan melindungi saya, itu membekas di hati saya. Tetapi waktu itu saya masih belum mengerti. Nah, setelah selesai proses itu, saya keluar penjara, ada keinginan untuk berubah. Sebenarnya gue tuh mau berhenti pakai kayak gituan. Gue habis keluar dari penjara. Alah, lu seorang Jeki masih takut sama penjara? Itu hal kecil, bro. Tetapi keinginan saya sebagai manusia untuk merubah, nggak pernah sanggup mampu perubahan itu terjadi. Kenapa? Karena saya hanya menyesal saja dari perbuatan-perbuatan jahat yang saya lakukan. Sehingga masa penyesalan itu hilang, maka lihat akhirnya saya melakukan hal-hal yang jahat lagi. Lebih parah lagi, saya menjadi pecandu narkotika. Maka saya melakukan segala sesuatu yang jahat hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan kecanduan saya akan narkoba. Saya menjadi stres dengan cara apa? Lakukan aja hal yang jahat deh. Berharap polisi mau tangkap saya. Kalau polisi tangkap saya, maka saya akan diisolasi di dalam penjara. Nah, paling tidak aktivitas kejahatan itu berhenti. Jadi gimana, malam ini? Pesta? Jadi, selain itu kita bisa beli barang yang kita Itu dong. Oke, jadi ya. Jangan bergerak. Ada apa? Pesta dong. Penjara. Kasus waktu itu pencurian alat-alat medis. Nah, akhirnya saya dihukum selama 4 tahun 6 bulan.
dalam penjara itu selama 4 tahun 6 bulan, apalagi dalam penjara. Saya menjadi orang yang susah diatur. Saya menjadi orang yang selalu buat keributan. Saya menjadi orang di narapidana yang selalu buat resah. Kamu nih selalu begonar. Kamu nih berulang kali masuk sel, gak kapok-kapok juga. Dia salah bang saya pak. Dia salah, Pak. Jadi setelah itu 4 tahun 6 bulan selesai, saya keluar dengan satu kerinduan, ingin berubah. Dengan satu tekad, kembali saya nggak mau lagi melakukan kejahatan. Saya nggak mau lagi menerapkan pola hidup yang seperti itu. Tapi begitu keluar penjara, siapa yang menampung? Aku mohon Bapak, berilah aku kekuatan. Saya pulang ke rumah keluarga. Ya mereka pun terbatas. Mereka terima tapi sekaligus juga spor jantung. Betul? Kira-kira dia datang ntar dia pergi apalagi yang dia bawa nih. Maka saya cari pertolongan. Saya udah gak mau lagi ditangkap polisi, diisolasi dalam penjara. Cukup pahit hidup dalam penjara. Nah maka saya cari pertolongan dokter. Sakitnya tuh sampai ke dalam sumsum. Sakit yang sangat amat sakit. Aku mohon Tuhan beri aku kesembuhan Tuhan Yesus. Tengah kondisi keadaan seperti itu, Tuhan itu baik. Dia Bapa yang setia. Saya bisa berlutut di samping tempat tidur saya. Dan heran gak pernah saya lakukan itu. Dan saya langsung berdoa. Minta tolong. Minta belas kasihan. Karena bertahan udah gak kuat. Upaya usaha sudah gak mampu. Untuk keluar saya takut. Yang saya takuti bukan menghadapi sesuatu yang di luar. Yang saya takuti, saya pasti akan menggunakan narkotika lagi yang akan membunuh saya. Kalau saya mati dalam kondisi itu, saya tahu saya pasti menjadi kayu bakar api neraka. Aku gak mau mati karena ini Tuhan. Aku ingin sembuh. Itu yang membuat kondisi yang struggle buat saya. Dan dasar itu saya berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus, beri aku kekuatan Tuhan. Aku udah gak sanggup. Malam itu saya cuma katakan 2 hal. Tuhan ampuni saya. Jadikan saya orang baik. Karena saya ngerti semua yang saya lakukan adalah dosa. Saya berdoa dengan hati yang remuk, dengan hati yang hancur. Yang saya minta satu, ampunin saya. Yang kedua, rubah saya jadi orang baik. Dan begitu saya berdoa dengan hati yang remuk dan hati yang hancur, dan saya merasakan hadirat dan lawatan serta jamahannya. Ada damai sejahtera. Saya masih sakau, tapi cemasnya hilang. Rasa takut saya hilang. Saya masih sakit, tapi ada kekuatan di dalam tubuh saya. Nah, dari sejak saat itu ternyata roh Allah hidup kembali dalam hidup saya. Dan setelah itu, dia tuntun saya. Dia bimbing saya jumpai kakak saya jumpai hamba Tuhan. Ya bro, saya minta tolong. Ini adik saya, Jeki. Saya berharap bro bisa terima dia tinggal di sini supaya dia bisa mengikuti kegiatan-kegiatan rohani. Setelah itu saya ditampung di gereja lokal, di pastorinya, dan saya tinggal kurang lebih selama 4 tahun. Saya banyak baca firman Tuhan. Karena hati saya begitu lapar dan haus akan kebenaran. Dan ternyata saya dapatkan kepuasan itu ada di dalam firman. Tuhan membawa saya masuk dalam satu hubungan secara pribadi melalui perenungan pembacaan firman Tuhan. Begitu saya bertobat, saya menerima iman ilahi itu. Iman yang dari Tuhan, Galatia ayat 20 kan, bahwa aku telah mati namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam hidupku. Dan hidup yang aku hidupi di dalam daging, hidup dalam iman, dalam anak Allah yang telah mengasihi aku, yang mau berkorban untuk aku. Sekalipun keadaan minim pada waktu itu, hati saya itu sudah tidak lagi ingin menyusahkan keluarga orang lain. Kenapa? Karena saya dapat sesuatu.
Dari yang seperti itu saja dia tolong saya. Masakan sih sekarang dia nggak tolong saya. Betul? Kesukaran, kesulitan sekalipun saya nggak akan lari kemana-mana. Kenapa? Karena saya sudah tahu, terkoneksi. Tuhan yang melakukan perubahan dalam hidup saya, yang kamu nggak bisa pungkiri. Dan saya juga nggak akan mungkin tidak bilang bahwa Tuhan itu adalah Yesus. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Datang ke dia, pasti Anda pulih. Amin.